ظاهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan nama dan jabatan kita masing-masing, saya perkenalkan saja kepada pembicara yang sebelumnya mengingat waktu. Pertama dan utama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua, terutama kepada panitia yang berusaha mendatangkan saya kemari, sehingga saya sangat lega, sangat bahagia bertemu dengan saudara-saudara saya yang seiman, seislam di desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning ini. Saya semula sudah tadi agak terkagum melihat bangunan masjid ini. Ukuran desa memiliki masjid yang seindah, yang secantik dan sebesar ini. Luar biasa. Pergi saya mengaji di tempat-tempat yang lain, tingkat kecamatan, kabupaten, jarang sekali saya menemukan masjid yang seindah seperti ini. Walaupun ada satu-satu, tapi ini luar biasa ukuran desa. Dan juga alhamdulillah Bapak dan Ibu saya keluar dari Sumatera Barat memberikan pengajian dan beliau ini dalam acara Tabligh Akbar ini untuk Indragiri Hilir sudah yang kedua kali. Yang pertama setahun yang lalu di Desa Pungkat. Desa Pungkat pakai speed dari Pembinaan. Tapi saya berangkat bukan pakai speed car, tapi pakai sepeda motor dari Pembinaan tidak luar biasa. Kemudian yang pertama sekali bukan itu yang pertama di daerah Indragiri yang kedua tahun ini. Lalu untuk yang pertama daerah Provinsi Riau ini yang sebelumnya masih sudah masuk ke pemekaran, yaitu ke Provinsi Kepri. Alhamdulillah juga saya sudah sampai di Kabupaten di Purworejo. Alhamdulillah juga sudah hadir memberikan ceramah di Natuna. Alhamdulillah. Memang masyarakat Melayu Riau ini nampaknya memang luar biasa, kompak, ramah, sopan, terutama terhadap saudara-saudaranya yang datang dari luar. Saya memang sangat mengajukan jempol kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, untuk hari ini pengajian saya adalah saya tidak sendiri mengaji, tapi akan dibantu oleh imam kita, Ustadz Mas Hadi. Beliau nanti akan membantu saya dalam membacakan firman Allah yang artinya beliau bacakan. Saya mohon kepada Ustadz Mas Hadi tolong di kursi ini. Yang akan membacakan firman Allah. Ini sudah lama saya kenal dengan beliau waktu beliau kuliah di Padang. Memang saya adalah senior beliau, tapi beliau memang usia yang tinggi luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita simak. Yang lain boleh pakai HP, buka HP boleh. Saya sebutkan nama surat dan ayatnya. Setiap ayat yang saya baca boleh buka HP-nya supaya bisa kita mengikuti kajian ini dengan serius sampai akhir. Silakan yang pakai HP buka, yang pakai Quran juga boleh. Ya, kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan firman Allah surat Al-Hujurat.
Surat yang ke-49 ayat 13. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Siapa saja silakan buka HP, jangan dibuka hanya TikTok saja. Coba sekarang buka Al-Qur'annya, terutama yang berterjemah. Ya, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Simak baik-baik, saya bacakan ayatnya, nanti Ustaz Mas Dadi yang akan membacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Inilah firman Allah pada malam hari ini yang pertama saya sampaikan kepada kita. Seruan ditujukan kepada kita semua. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki yang bernama Nabi Adam dan seorang perempuan yang bernama Siti Hawa. Dari mereka berdua wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang suku Melayu, ada dari suku Minang, suku Batak, Tapanuli, Jawa, Bugis, kemudian Banjar, masih banyak lagi suku-suku yang bertebaran di muka bumi ini. Semuanya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada suku yang lain, jangan. Semuanya ini adalah kehendak Allah. Untuk apa gunanya? Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Semuanya adalah bermuara kepada kehendak Allah. Lalu siapa di antara kita yang paling mulia dengan suku yang berbeda tadi, termasuk di seluruh dunia ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kita. Nah, jadi kita kembali kepada lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tadi walaupun nama saya sudah disebutkan, tapi ada yang perlu saya ralat. Nama yang tertulis ini saya tidak tahu tambahan belakang ini, tidak tahu saya. Nama saya adalah aslinya Radison AR. Coba lihat, nama saya adalah Radison AR. Tambahan di belakang Al-Hafiz itu saya ralat. Bukan saya orangnya yang Al-Hafiz, tapi anak-anak saya. Nah, jadi saya bukan Al-Hafiz, bukan. Yang Al-Hafiz itu adalah anak-anak saya. Alhamdulillah dengan satu orang istri baru, ya, satu orang istri baru. Yang bilang tambah siapa? Dan tidak ada bilang tambah, cuma istri saya baru satu jatah saya, kata Allah masna wa sulasa wa ruba. Nah, dari istri yang baru satu orang itu, alhamdulillah dikaruniai oleh Allah anak atau amanah
sebanyak baru 8 orang. Sekarang ketawa sudah ada 8 sejak dari tadi sudah bilang. Nah, yang pertama umurnya baru 25 tahun. Namanya adalah Hajjah Fatimah Zahara, SPD. Sarjana pendidikan SPD senang pendidikan, tapi jurusannya adalah bahasa Arab. Tamatan dari Istiba Ar-Royah Sukabumi, jurusan bahasa Arab. Sekarang sudah saya serahkan dia kepada orang lain yang menjadi suaminya. Dan sekarang dia mengajar di pondok pesantren Minhajul Haq di Purwakarta, dibawa oleh suaminya. Di kedua dia mengajar di sana. Alhamdulillah menunaikan pada haji tahun 2015 dahulu saya waktu tamat dari Al-Aminah. Dan alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua umurnya 23 tahun. Namanya adalah Haji Muhammad Qasim. Sekarang lagi mengambil S2 di Istiba Ar-Royah Sukabumi dengan jurusan juga bahasa Arab. Pergi haji dahulu adalah tamat dari Aliyah tahun 2017, umur 18 tahun. Fatimah juga umur 18 tahun. Alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran 30 juz. Yang nomor 3 umurnya 20 tahun. Namanya adalah Haji Muhammad Furqan. Sekarang lagi menuntut ilmu di Widian Banda Aceh, mengambil niaga 2 tahun jurusan bahasa Arab. Hajinya tahun kemarin 2023 ini. Jadinya alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang keempat adalah namanya umur 18 tahun. Namanya adalah Hajjah Zainab Khairiyah. Baru tamat dari Aliyah. Dan alhamdulillah sudah pergi juga haji tahun kemarin sama dengan kakaknya. Tahun 2014-2023 kemarin, yaitu pada umur 18 tahun. Dan juga sudah alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang kelima namanya adalah Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran 30 juz, umur 15 tahun. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya daftarkan dia untuk pergi menunaikan ibadah haji. Insyaallah porsinya adalah 2047. Ya. Dan yang yang keenam namanya adalah umur 13 tahun, S1 15 tahun, sekarang kelas 1 Aliyah di Perempajang, Kauli Putra Perempajang. Sementara yang keenam namanya adalah Muhammad Sodik. Umur 13 tahun, sekarang berada di Pondok Pesantren Madinah Quran Hafiz di Sukabumi. Juga sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang ketujuh nama adalah Ruqayyah Kamila. Umur 12 tahun 4 bulan. Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz dan sudah saya daftarkan haji bersama dengan abangnya Muhammad Ihsan 1 bulan yang lalu. Insyaallah porsinya 2047. Kenapa sore kita didaftarkan? Karena menunggu umur adiknya yang yang nomor 8. Namanya adalah Ummu Kulsum Rashidah. Baru hafal Al-Quran 11 juz. Belum didaftarkan karena syarat pendaftaran haji adalah umur 12 tahun. Jadi jangan kita merasa banyak anak dan bisa disemangatkan, banyak anak tak disekolahkan, banyak anak tak bisa dididik. Jangan. Itu adalah propaganda untuk menghancurkan kita. Rezeki Allah yang ngatur. Ya, rezeki Allah kita
Al-Ghani, Allah kita Ar-Razzaq. Saya sendiri alhamdulillah Bapak dan Ibu pergi ke tanah suci sudah 12 kali. Umrah full Ramadan 9 kali. Musim haji 3 kali. Pertama 2003 saya sendiri pergi, yang kedua 2006 awal kan 2006 2 kali berangkat haji, yang awalnya saya bersama dengan istri, dan yang ketiga adalah 2015 bersama anak saya yang kedua tadi. Dan seharusnya kemarin saya bisa datang haji lagi, tapi karena sudah belum sampai 10 tahun, yang mendaftar 2011, akhirnya saya tertunda. Istri saya berangkat bertiga dengan dua anak saya yang kemarin. Jadi saya tanya sama Mena, katanya 2026 nanti, mendaftarnya 2011 kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama kita berpikir positif dengan agama kita, insya Allah Allah akan ikuti kepositifan kita. Tapi yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita dalam acara ini yaitu surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ajaran Nabi kita yang kita peringati hari kelahirannya, kalau memperingati bapak-bapak ibu, tanggal 12 Rabiul Awal ini, kalau kita memperingati tanggal 12 Rabiul Awal, harus 3 yang perlu kita peringati. Pertama adalah hari kelahiran beliau, dan yang kedua adalah hari hijrah beliau, dan yang ketiga adalah hari wafatnya beliau. Semuanya itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi artinya apa? Kalau bicara tentang 12 awal ya dari lahir sampai mati. Kalau bicara tentang sejarah kehidupan Nabi ya dari awal sampai mati. Gak mungkin dalam waktu cuma 1 jam kita membicarakan itu, tidak mungkin. Lalu bagaimana yang mungkin? Yang mungkin adalah kita ambil saja hikmahnya, kita ambil saja mana yang perlunya. Kita kutip saja kalau kehidupan beliau sebelum lahir kita sudah tahu. Ayat kita ayat yang kedua surat Al-Fil. Surat yang ke-94 ayat 1 sampai 5. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, dan yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ular. Dan inilah huru-hara dahulunya ketika Nabi kita lahir. Selama 50 hari lebih kurang, tentara bergajah yang datang dari negeri Yaman yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraham datang ke tanah suci. Niatnya hanya satu, ingin menghancurkan Ka'bah sebagai pusat kegiatan umat Islam dalam beribadah. Puncaknya adalah ibadah haji. Kenapa setiap hari, kenapa setiap tahun orang berbondong-bondong selalu datang pergi mengunjungi berziarah ke Ka'batullah tadi? Ini yang membawa Abraham tidak senang menerima demikian. Dia bikin tandingan-tandingannya di negeri Yaman, tapi tidak ada juga orang yang datang ke sana dari penjuru negeri. Sedangkan dari maka Ka'bah yang dibikin oleh awalnya Nabi Adam dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim disudahi sampai terakhir, maka seluruh dunia yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rindu untuk mengunjungi
mengunjungi Ka'bah tersebut. Saya sampai hari ini walaupun sudah 12 kali, saya tetap merindukan bagaimana setiap tahun saya datang ke sana. Karena magnetnya luar biasa. Kalau tidak sudah 9 kali full Ramadan dari awal sampai akhir, nggak ada terasa mengeluarkan uang. Yang kita rindukan adalah bagaimana kita menjadi duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Karena kita ingin disambut oleh Allah sebagai tamunya. Datang berjalan kaki, datang dengan kendaraan, datang dengan pesawat, itu segala macam kita datangi, mengorbankan harta benda kita dan tenaga kita untuk menuju. Nah itulah Abraha tidak senang kepedulian umat Islam, kerinduan umat Islam, kepikiran umat Islam terhadap Ka'bah tadi, maka dia ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Lalu yang memiliki bona dengan masyarakat Arab ketika itu, yang membawa orang lari ketakutan. Tapi ada seorang tua bernama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, memberanikan diri mendatangi tempat daripada Abraha tadi yang berada di Mina, antara Mina dengan Musdalifah, namanya Lembah Pasir. Dia datangi kemah-kemah yang sudah dipasang oleh para wisata bersama tentaranya. Lalu kata Abdul Muthalib, wahai Raja Abraha, kamu datang ke sini mau apa? Saya ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di negeri ini. Silakan. Ka'bah bukan milik saya, tapi itu adalah milik Allah. Sementara kenapa tiba saya tidak tahan pula? Kenapa ibu ambil kambing saya? Kata Abdul Muthalib ketika itu. Lalu bagaimana? Ya silakan yang hancurkan Ka'bah. Tadi bukan milik saya. Sedangkan kambing dikembalikan, itu adalah milik saya. Dikembalikan kambing Abdul Muthalib. Lalu kemudian silakan Abraha untuk pergi menuju ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi ketika Abdul Muthalib sampai di Makkah? Dia lihat apa yang terjadi yang luar biasa yang Nabi nyata di sana, yaitu patung-patung berhala-berhala yang ada di Ka'bah habis berjatuhan semuanya, berjatuhan. Lalu kemudian dilihat di atas utara banyak rombongan burung yang berjalan-jalan, kuda yang terbang di atas. Nampak ada cahaya kebenaran, ternyata adalah batu bara, batu yang mengandung api tadi. Lalu dia lihat pula ke rumah, ternyata ada cahaya pula di rumah. Dia pergi ke rumah, ternyata ketika itulah Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Sementara burung yang melewati Ka'bah tadi pergi ke Mina untuk menghancurkan tentara Abraha yang disebut dengan tentara bergajah tadi. Kalau bapak-bapak ibu memikirkan burung tadi itu benar-benar burung, apakah itu hanya sekadar simbol yang diberikan oleh Allah saja supaya manusia hanya melihat burung saja? Api yang dibawa oleh burung tadi benar-benar api atau bagaimana? Dari jarang manusia yang memikirkan hal yang demikian. Sebenarnya bapak-bapak itu adalah jundullah, tentara-tentara Allah yang tidak bisa siapapun menciptakan, tidak bisa. Dan tentara Allah itu adalah para malaikat. Jadi Abrabil tadi adalah malaikat, burung alat yang dibawa oleh Abrabil tadi adalah bahan bakarnya api neraka. Coba sekarang kita coba melihat, benarkah burung tadi adalah sebenarnya burung atau adalah malaikat? Kita buka surat Fakir, surat yang ke-35 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang punya sayap tadi adalah malaikat. Sama dengan halnya waktu Nabi Mi'raj, Isra, waktu Nabi Isra digambarkan adalah oleh orang Yahudi kuda
pembinaan. Sebenarnya yang bersayap itu adalah malaikat. Ada sayapnya 2, ada 3, ada 4. Lalu bagaimana dengan batu? Batu itu adalah bahan bakarnya api neraka. Coba kita buka surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masjid apa nama ini, Bu? Itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hanya selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ulang lagi, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Batu itulah yang dibawa oleh malaikat tadi yang disebut dalam ayat adalah burung yang berbondong-bondong. Lalu manusianya siapa, Ustaz? Manusianya adalah orang yang tidak menerima Islam sebagai agama. Ulang lagi ya, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Batunya sudah saya sampaikan. Sekarang adalah siapa manusianya? Manusianya adalah orang yang tidak menerima Islam sebagai agama. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-10. Surat yang ketiga, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu siapa yang akan dibakar? Bahan bakarnya sudah jelas, batu dan manusia. Manusianya orang non-Islam. Maka yang Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang bertakwa yang tidak akan tersentuh oleh api nantinya. Coba kita buka dulu surat 19. Surat 19 ayat 71-72. 19. Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bagaimana Ibu? Bukan kata saya. Karena surga itu berada di seberang pada masa lewat neraka. Berkumpul dulu di pada masa, nanti kita akan pergi ke surga. Cuma lewatnya di neraka. Wa innakum ila waridha, ya seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Karena Allah rabbika hatman maqdiya, dan itu sudah merupakan keputusan Allah, ketetapan Allah. Maka yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mari contoh. Contohnya adalah surat 39 ayat 61. Surat 39 Az-Zumar ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafaratihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak tersentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Jika Bapak Ibu berhasil mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang kita peringati hari kelahirannya pada hari ini, insya Allah walaupun kita lewat, ya nantinya kita tidak akan terbakar oleh api sedikit pun juga. Mana contohnya? Kalau di dunia mencontohkan kepada Nabi Ibrahim ketika dilontarkan ke dalam api. Api sudah besar, Nabi Ibrahim sudah dilontarkan, dipuaskan ke dalam kobaran api. Apa kata Allah? Ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, ingin kamu selamatkan hambaku Ibrahim. Walaupun masuk ke dalam api, tapi tidak terbakar. Lalu bagaimana nanti kita dalam neraka cara Allah menyelamatkannya? Apakah seperti itu juga? Tidak. Allah berikan contoh kepada kita. Nabi Musa alaihissalam bersama rombongannya Bani Israel ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya melintasi lautan merah. Ketika sudah sampai itu di lautan merah, Nabi Musa bermohon kepada Allah, bahwa Allah memberikan jawaban. Musa, lontarkan tongkatmu ke dalam laut ini. Setelah Nabi Musa melontarkan tongkatnya, laut terbelah, terbenam sirot di tengah lautan. Cuma orang membayangkan ada jembatan, ada bagaimana, terserah yang penting kita lewat neraka. Dari air laut lautan merah tadi, ya terbagi dua. Di tengahnya terbentang sirot atau yang disebut dengan jalan. Lalu Nabi Musa bersama rombongannya melintasi lautan merah, tidak tersentuh sedikit pun oleh air laut tadi sampai di seberang. Sampai di seberang, Fir'aun dengan bala tentaranya lalu sampai di pertengahan laut merah tadi, laut kembali bertaut, kemudian semuanya hancur mati, kecuali jasad Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah. Bukan nyawa, tapi jasadnya yang diselamatkan sebagai contoh bagi manusia sekarang masih ada di bumi dan di daerah Mesir atau Kairo. Kalau kita mendapat inti dari peringatan mengenai pada malam hari ini, lalu kita memperingati perjuangan Nabi kita untuk apa? Beliau berjuang mati-matian. Sejak dari lahir sudah ada tanda-tanda kenabian itu pada diri beliau. Buktinya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama saja, dibawa oleh istri beliau Siti Khadijah, umpamanya Waraqah bin Nawfal, lalu dikatakan itu adalah namus malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ini adalah Nabi yang dijadikan di dalam Taurat dan Injil, bahwa ada Nabi yang benar akhir, itulah Nabi Muhammad SAW. Ini perjuangan beliau adalah menyelamatkan kita. Tapi bagaimana? Jadilah kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana sabda beliau, ittaqillah ya ayyuhan nas, ittaqillah haitsu ma kunta. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Sama dengan usia kami setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Itulah inti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk yang beliau perjuangkan kepada kita ini. Persoalannya sampai di mana berusaha kita menjadikan diri
kita menjadi orang bertakwa, bukan orang kaya, bukan jadi pejabat, bukan jadi orang terkenal, tapi menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang perlu PR yang kita bawa ulang sampai di mana usaha kita menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin hari ini jemaah yang berada jemaah peringatan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita ingin melihat sebagian dari tanda-tanda orang yang bertakwa, insyaallah saya akan sampaikan kepada kita surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133 sampai 134 saja dulu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu diantara tanda-tanda orang yang berhasil mencapai takwa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan untuk mendapatkan surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Walaupun seluas itu, ingat, u'iddat lil muttaqin. Aku sediakan kata Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bukannya orang bertakwa itu nanti lewat saja yang kita wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tanda-tanda itu mana? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Dia tidak pernah berpikir untuk berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saya ulang lagi, untuk agama berinfak di jalan Allah, dia tidak berpikir baik di waktu lapang sempit, dia akan tetap berinfak. Tapi dia akan berpikir kalau dia sudah sampai di kuliner. Kalau yang ada ini mana berpikir, yang tak berpikir mana? Untuk infak berpikir, untuk kuliner bagaimana? Apalagi bulan Ramadan, rasa-rasa mau diimbat semuanya, mau dihabisi semuanya, bungkus sedikit, nanti terbuang, nanti tidak dapat kita makan. Tapi kalau orang bertakwa enggak, kalau saya beli ini makan nanti itu terbuang, nanti pikir dia. Tapi kalau terima dia ada cari yang kecil dan yang lusuh juga. Nah, saya kasih tahu aja dia bagaimana kita tanda orang yang bertakwa itu untuk berinfak, dia tidak berpikir waktu lapang memberi, waktu sempit akhirnya sedikit tetap memberi. Waktu lapang itu banyak dia memberi, waktu sedikit sempit memberi. Jadi dia tidak pikir pokoknya memberi. Tapi untuk kuliner dia berpikir. Kalau saya habis hasil makan tidak mau dia ngambil, tidak mau dia buat, tidak mau dia beli. Nah, yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh, mampu mengendalikan amarnya, mampu mengendalikan emosinya. Coba Bapak yang ada di yang ada di sini, kalau kita diludahi orang bisa menahan apa enggak? Coba bisa enggak kalau diludahi orang bisa menahan apa enggak? Katakan saja tidak, ya sudah. Kalau orang berkata bisa menahan, mana contohnya? Iya, apa dekana
fi Rasulillah uswatun hasanah yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Diludahi orang, bukan beliau marah, tapi beliau berkata, astagfirullah, saya diludahi orang. Ya Allah, apa salah saya? Ya Allah, kok diludahi orang lain? Beliau cari kesalahan dalam diri beliau sendiri. Nah, coba yang ada ini bisa mampu dari diri mendak manusia. Kalau tidak bisa menahan amarah, itu yang lahir adalah dendam. Kecewa. Kenapa kita banyak yang mendendam? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Ini lain, ya ada pada saya ada lain. Nanti kalau saya dari sini bisa ditegur enggak? Anak mungkin yang bisa melihat saja tidak bersahabat lagi. Yang bagus tadi sudah hilang bagusnya, yang ramahnya sudah hilang. Nah, jadi kita lihat dengan ayat ini, bukan katanya radisal ayat, bukan. Kata Allah, inna kana bertakwa. Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas. Dia tidak berdendam, tapi suka memaafkan kesalahan orang. Coba Bapak Ibu, kalau ada soalan dari kita memang tak bisa kita menerima, sakit hati kita, tidak kita sama dia, tidak kita timur dia, tidak ada salah. Islam membolehkan, cuma dengan lebih dari tiga hari. Kita tidak pernah sama dengan orang sudah berkali. Mau mati juga masih belum bisa memberikan maaf. Mau mati masih belum bisa memaafkan. Malah dia katakan sebelum dia minta maaf tetapi saya tidak memberikan maaf dari siapa manusia ini. Itu orang kan enggak ini. Jadi hati-hati Bapak. Saya mengajak kita adalah tujuan kita memperingati Maulid adalah untuk memperkara ukhuwah Islamiyah. Hanya bisa kita capai kalau kita semua yang muslim ini bergerak semuanya menjadi orang beriman. Kalau tidak ada iman, ukhuwah tidak akan bisa diciptakan. Coba kita buka surat 49 ayat yang ke-10. Ingat baik-baik. Kita tidak akan bisa menciptakan ukhuwah kalau kita tidak berusaha dari muslim menjadi mukmin. Surat 49 ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu ramaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jelas? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ukhuwah yang kita baca di dalam kisah ini ada bisa diciptakan kalau kita berusaha menjadi orang-orang beriman. Kalau ada masalah sedikit aja selesai. Karena dia iman itu yang membuat selesai. Saling maaf memaafkan, yang satu minta maaf, yang saling memberi maaf. Tidak ada yang berdendam, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang memendam rasa-rasa tidak senang. Karena itu adalah sifatnya orang yang beriman, menjadi dia membesarkan yang selalu memelihara ukhuwah sesama orang-orang yang beriman. Nah, maka itu Bapak Ibu, jadi kami yang Islam ini gimana Ustaz? Kita yang Islam ini belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti Islam. Dari mana dalilnya? Lanjut ayat yang tadi yang ke-14, surat yang sama, surat 49 ayat 14. Mari kita lihat bedanya antara Islam dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang
Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada orang Arab kampung, orang Arab dusun, orang Arab Badui datang benar-benar mengatakan, amanna, kami telah beriman. Dijawab Rasulullah kepada Nabi, Qul, katakan kepada orang Arab Badui, Muhammad, lam tu'min, kamu belum beriman. Walakin qul aslamna, tetapi kamu boleh berkata aslamna, kami telah Islam. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam qalbu kita. Islam bisa di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah Islam, iman mulut. Beda. Makanya kita harus ada peningkatan. Kita sudah lama jadi muslim, sejak dari lahir diazamkan, diakikahkan, disunat dan segala macam. Tapi sudahkah kita meningkat menjadi orang-orang yang beriman? Karena iman itu terjadi di dalam qalbu kita. Walamma yadkhulul iman di qulubikum. Apa tandanya iman masuk ke dalam qalbu? Surat Al-Anfal, surat 8 ayat yang kedua. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tanda iman masuk ke dalam qalbu, dalam hati. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar qalbu. Sekarang Bapak Ibu dan keluarga kita coba uji. Ketika azan dikumandangkan, ada connect nggak ke dalam qalbu kita? Kalau nggak connect, kosong. Jangan lihat percaya saya di sini. Ya, kalau nggak boleh ketika azan dikumandangkan, berarti kita muslim tapi kosong dari iman. Jika kosong, bagaimana kosong? Kalau kosong, mari saya tunjukkan ayat. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 27. Ini akibat qalbu kita kalau kosong dari iman. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Mana? Dia akibat daripada kalbu kosong dari iman, mereka dipimpin oleh syaitan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'min. Lagi kita akan memilih pemimpin untuk tingkat nasional. Siapapun calonnya, kalau kalbunya kosong dari iman, maka yang berkuasa tetap musuh pemilihan kita, yaitu syaitan. Umpama si A, dia orang kaya sepertiga Indonesia dia punya, tapi kalbunya kosong dari iman, terpilih dia nanti, maka syaitan yang akan mengendalikan dia. Misal si B, dia didukung berbagai elemen, berbagai penguasaan baik mendukung, tapi kalbunya kalau kosong dari iman, yang akan memimpinnya, mengendalikannya tetap adalah syaitan. Tapi si C umpamanya kalbu bersih dengan iman, kekayaan berapa, dukungan tidak seberapa, tidak ada yang akan memilih dia, tidak seberapa yang memilih dia. Kenapa? Karena dihalang-halangi oleh syaitan. Maka dicari-carilah kekurangannya, dicari-carilah supaya dia terpilih. Yang tak senang itu adalah syaitan. Kenapa? Kalau si A yang terpilih, syaitan yang berkuasa. Si B yang terpilih, syaitan yang berkuasa. Kalau si C yang terpilih, maka yang berkuasa adalah Allah dan Rasul. Karena dia akan membawa kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kenapa kita tidak bisa memilih orang yang beriman? Karena yang memilih juga kosong. Tandanya kosong, bisa pakai kosong, ya dikasih duit. Tolong kita pertahanan yang baik. Kalau pakai ahli teknik. Nah, Bawaslu juga demikian, awas yang kaya lah. Nah, MK pernah memutuskan saja lah. Nah, gimana nanti TPS? Sekurang-kurangnya kita pribadi didatangi dengan uang Rp50.000 atau dibawa daun-daun gratis. Menjauhkan kita dari orang-orang yang beriman. Nah, saya akan membaca akibatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah akan menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Makanya kaum muslimin hadirin, kaum muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kunci dari kita pada hari ini, supaya ada hasil dari acara kita peringatan Maulid pada hari ini, mari kita lihat 5 poin tanda-tanda ciri-ciri orang yang sukses mempelajari tentang sejarah kehidupan Nabi. Surat Al-Fatihah, surat 48 ayat 29. Surat 48, surat Al-Fatihah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum bit tawrah wa masaluhum bil injil kadzalika akhraja syab'ahu fa adarahu wastawlada fastawa ala suqihi yaqul surra lillahi rabbil kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap
keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka sujud, kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda mereka sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menyingkirkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menyanyikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah tanda-tanda orang yang betul-betul sukses pada malam hari ini. Dia akan selalu bersama dengan nabinya nanti, walaupun nabi tidak ada bersama dengan kita. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Karena setiap orang memperingati hari Maulid Nabi, ada 3 yang perlu disampaikan oleh para ulama. Apa yang harus kita tiru? Apa dekana untuk Rasulullah SAW? Yang pertama adalah akidah beliau. Yang kedua adalah bagaimana cara beliau menjalankan syariat, baik yang berhubungan dengan Allah namanya ibadah, yang berhubungan dengan ridwan Allah adalah muamalah, dan yang ketiga wujudnya adalah akhlak. Jadi yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mana sebenarnya? Ketika Nabi sudah menerima wahyu dan diuji oleh Allah melalui kepada sampaikan kepada paman beliau Abu Thalib, wahai Abu Thalib, coba bilang sama anakmu itu, keponakanmu itu, bagaimana dia menghentikan dakwah kalimat la ilaha illallah. Kalau dia ingin jadi penguasa, kami akan jadi raja. Kalau dia ingin harta, kami jadikan dia jadi orang kaya raya. Kalau dia ingin wanita, anak siapa dan berapa orang yang disuka, insya Allah akan kami berikan, kata orang kafir Quraisy ketika itu. Apa jawaban Nabi disampaikan oleh paman beliau? Jawaban beliau singkat saja. Jangankan itu, paman yang menjadikan kepada saya, mampu dia meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiri, aku tidak akan berani dengan keyakinan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Itu makna asyidda'u 'alal kuffar. Ini kita sudah tak buat lagi masalah itu. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Nah, ini sudah tidak buat lagi. Hanya demi menjaga ini, menjaga itu. Nah, akhirnya kita tidak punya apa lagi, tidak punya apa lagi karena toleransi. Padahal kita harus punya keyakinan yang pokok seperti Nabi kita. Jaga hubungan sebagai anak, tapi buatkan keyakinan kita kepada hablum minallah. Dan yang kedua, ini persoalan kita, ruhama bainakum. Kalau benar kita adalah orang yang berhasil memperingati Maulid pada malam hari ini, tanda orang yang menjadi pengikut Nabi dan akan bersama dengan Nabi nanti adalah ruhama bainakum, sesama mereka adalah orang yang selalu berkasih sayang, yang disebut dengan silaturahim. Kadang dengan orang lain berkasih sayang sesama mereka malah saling hina-hina, caci-caci, jatuh-menjatuhkan. Ini bukan lagi pengikut Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah taruhum ruk'an sujadah, artinya mereka rukuk sujud, artinya sholat, terutama adalah berjamaah, warka'u ma'ar raki'in. Apalagi sholat subuh dengan sholat isya tidak ditinggalkan dengan berjamaah. Sebab hilang iman kita kalau yang buat tadi kita tinggalkan. Itu Nabi yang mengatakan, bagi orang yang imannya sudah hilang walaupun dia tetap Islam, berat bagi dia untuk berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau musafir orang sakit ada masalah, ini kita mungkin itu semua masjid bagus, tapi tidak ada keinginan untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat lam yakhsha illa. Dan yang keempat, ini masalah juga pada hari ini yang sudah banyak terlanggar oleh umat Islam, yaitu ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah,
mencari rezeki, tapi yang Allah ridho halalan thayyibah. Sekarang sudah main umbat saja terus menerus, halal haram antang terus. Ya udah hilang. Bagaimana Nabi kita dalam berdagang saja belum jadi Nabi sudah nampak kunjungnya beliau. Barang yang beliau jual adalah barang dari akan menjadi istri beliau, belum jadi istri, masih menjadi ibu semuanya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha. Lalu diiringi oleh Maisarah sebagai pembantu dari Nabi Muhammad mengirimkan dagangan tadi. Apa yang terjadi ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad di Syria atau Islam, wahai Muhammad, mau dijual dagangan ini? Iya. Berapa mau dijual? Kata induk senang saya, modalnya segini. Segini itu berapa yang dibilang oleh ibu yang tadinya? Dia sebut. Sekarang saya berdagang ke negeri yang seperti ini. Berapa saya mau dikasih untung? Baru pada kata suka sama suka. Kita tak berbohong dari segi modal. Kalau yang datang sekarang kemana? Beras 10 bilang berapa? Beras 10 dijual 25, ditaruh 15, 15 lah. Itu modal saya. Tidak mau kemana-mana lagi. Umpama dari sini kita datang umpamanya ke Singapura jual apa ya? Jual pucuk ubi aja lah ya. Nah, pucuk ubi kita beli pucuk ubi di sini 1.500 satu ikat. Kita bawa ke Singapura. Lalu ditanya orang Singapura, berapa jual ini? Saya beli ini di desa Batu Ambar ini 1.500 satu ikat. Lalu ke Pekanbaru pakai rapel. Nah, dari Pekanbaru ke kampung kalian di Singapura ini saya bawa dengan pesawat. Kira-kira identifikasi untuk saya berapa? 50.000? Belum bisa. 70.000? Belum bisa. Berapa? Kalau mau 120 silakan. Salah. Modalnya 1.500. Kenapa biaya operasionalnya tinggi? Bukan modalnya, operasionalnya. Bukan modalnya 1.500. Nah ini yang channel ini mungkin sudah banyak yang terlanjur ya. Anda tahu, saya sudah mengaji tadi. Saya mau balik biasa aja di itu. Saya bilang, ini ada yang belakang ini, saya ketemu aja baca ayat aja. Nah, ini yang keempat dan yang kelima, dan ini yang terakhir, si maum bi wujudihim min asari sujud. Nah, dua jam mereka nampak berdasar sujud, bukan berarti hitam di sini. Kalau hitam itu gosok-gosok bisa itu hitam. Lalu mana? Nampak dari bastul wajib, wajah yang cemerlang, artinya akhlakul karim. Bahwa dia adalah pengikut Nabi Muhammad, nampak tanda-tanda dari akhlaknya. Si mau bi wujudihim min asari sujud. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan mengambil hikmah dari peringatan Maulid ini. Apakah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Wallahu a'lam. Saya sebagai seorang mubalik dan mubalik biasa, mubalik kuliah yang asal katanya bala bahwa dia berhutang. Saya ulang lagi, saya memang mubalik asli. Saya tidak ada bikin tidak ahli tidak. Saya cuma mubalik. Asal katanya bala bahwa dia berhutang, artinya menyampaikan orang yang disebut dengan mubalik. Baru yang disebut mubalik, kalau yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Balighu anni walau ayat. Tapi kalau sekali 5 tahun dia menyampaikan ayat Allah, itu bukan mubalik, tapi itu namanya zurkan. Demikian saja barangkali. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو أحمد